hidup. Jalan hidup manusia yang tahu akan jalan hidup kita itu hanya Tuhan. Dan yang kedua itu kita. Kita tahu waktu kita masih kecil, kita tahu kita punya pergaulan di mana, jalan hidup kita ada di mana, itu kita yang tahu. Dan mungkin ada sahabat karib yang mungkin masih hidup dengan kita sampai hari ini, dia juga tahu karena pergaulan kita dengan dia, katakan saja satu kaki kita hidup, dia tahu kehidupan. Saudara lihat di mana-mana jalan dulu ini kan jalan-jalan masih kecil ya, jalan pakai batu karang dan lain sebagainya, lalu taruh sertu, lalu biarkan. Kemudian dia mulai jadi aspal biasa dulu. Kemudian beberapa tahun dulu baru dia bisa jadi hot mix. Gereja ini ada depan itu jalan itu masih jalan yang batu karang. Jadi dari sini menghubungkan ke sana itu batu karang, sepeda motor agak tidak bisa lewat karena di bagian situ rumah yang ada di samping itu agak dalam jurang sedikit. Nah, berbicara tentang jalan, jalan juga yang menghubungkan antara dunia dan sorga. Kalau berbicara tentang dunia dan sorga, maka manusia harus hidup dan taruh perhatian. Bukan saja atas hidup yang ada, tapi dia taruh perhatian juga untuk sorga. Karena mau atau tidak, suka atau tidak, hidup ini akan berakhir di dunia, pulang ke tanah. Saudara lihat di media, orang-orang yang sudah mati bertahun-tahun diambil tengkoraknya, ada yang masih keras, lalu dikasih pakai baju, lalu mereka masih hibur-hibur dengan orang itu. Tapi saudara lihat dia pun model, susone ada rupa. Itu yang paling banyak koleksi orang mati itu orang-orang di sana, orang-orang Toraja. Makanya dikenal di media itu ada mayat berjalan itu dikenal hanya ada di Toraja. Karena mayat itu dikeluarkan dari kuburan lalu diganti lagi pakaiannya, lalu dikasih pakai yang bagus-bagus lagi. Tapi rupa dari orang itu sudah tidak ada bentuk. Jadi jalan itu selain menghubungkan antara kita dengan tujuan kita, di mana kita ada, dan kemudian jalan itu ada hubungannya antara sorga dan dunia atau dunia dan sorga. Maka kalau kita baca ayat ini, Yesaya 35 ayat yang ke-8, hal yang pertama, di situ kita akan lihat persis. Jalan itu jalan yang jelas. Jalan yang kita barusan baca itu sangat jelas. Di sana orang tidak tahir, orang pandil tidak bisa melintasinya. Orang pandil itu orang bodoh, orang bebal. Orang tidak tahir itu orang-orang yang tidak suci, tidak hidup putih dalam kebenaran. Mereka tidak bisa melintasi di sana. Yang ada di sana adalah orang-orang yang telah dibebaskan Tuhan dari cara hidup mereka, sehingga mereka terlepas dari hidup keduniawian dan mereka mengabdikan diri kepada Tuhan, ada di sana. Nah, jalan ini untuk menuju ke sana diatur dari dunia. Untuk sampai ke surga, orang harus diatur dari dunia. Di mana tempat diatur dari dunia? Ya tentu dan tidak lain tidak bukan harus datang ke gereja supaya mendapatkan petunjuk untuk jalan Jadi hal yang pertama, ciri dari jalan ini sangat jelas. Ciri jalan ke surga ini sangat jelas. Ayat 8 di situ dikatakan, di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Ini cirinya jelas. Ciri dari jalan itu adalah jalan kudus.
Ya kalau dah jalannya itu jalan kudus, dilarang orang-orang yang tidak hidup, yang masih hidup sebagai orang tahir dan yang masih hidup sebagai orang-orang panggil, dia tidak layak di sana. Makanya tidak heran orang-orang kalau mau masuk gereja itu mereka mempertimbangkan terlalu banyak. Kalau dia berbuat dosanya banyak, dia tidak akan mau datang ke gereja. Diajak juga dia tidak mau, katanya dia orang berdosa. Justru dia berdosa lah. Datang bawa diri kepada Tuhan, karena yang berhak memberi pengampunan dosa adalah Ye. Ya kalau soalnya mau datang ke gereja, mau hidup dalam kehidupan seperti itu, maka jangan heran satu waktu nanti. Saya kemarin ke Sabu hari Senin. Saya datang ke kakak ipar saya.